Shalom, kembali lagi dalam channel Klavos Malamoy. Saat ini saya sementara berada di wilayah Kali Hanam, Kabupaten Maibrat. Saya hendak ingin membagikan kebenaran firman bagi kita semua. Maka untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi di tengah-tengah alam yang terbuka ini Tuhan, kami datang rindu untuk mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan kami renungkan secara bersama-sama. Kami percaya Tuhan, ketika ada suatu kerinduan dalam hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan turut bekerja untuk menyatakan hikmat-Mu. Agar ketika kami membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada kebenaran firman Tuhan ini, kami mau benar-benar dimengertikan oleh Tuhan. Apa maksud Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan kami renungkan di saat ini. Ampunkan setiap salah dan dosa kami Tuhan, agar setiap dosa-dosa itu jangan menjadi penghalang bagi kami, tetapi kami mau terus ada dalam sukacita Tuhan. Sembunyikan hamba di balik sombar salib-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata lewat bibir mulut hamba ini. Sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman ini, kami benar-benar dimengertikan oleh Engkau sendiri. Demi Kristus yang sebagai firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi sahabat Klavos dimanapun Anda berada, kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat sore hari yang indah ini terdapat dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian pasal 12. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dan Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada dapat mengikuti pada kebenaran firman masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, bahkan kita mau melakukan kebenaran firman ini dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar Klavos dimanapun Anda berada, lewat pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, maka di bawah sorotan tema mengenal Tuhan, mendengar dan melakukan perintahnya. Sekali lagi tema kita di saat ini, mengenal Tuhan, mendengar dan melakukan perintahnya. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan tema kita mengenal Tuhan,
mendengar dan melakukan perintahnya. Ini mengingatkan saya akan sebuah lagu sekolah minggu yang berkata, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika syair lagu ini diperdengarkan bagi Bapak Ibu dan saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika nama kita dipanggil, itu berarti kita merasa bahwa ada seseorang yang mau berhubungan dengan kita. Ketika nama kita dipanggil, berarti kita merasa bahwa kita menjadi dekat. Kita merasa bahwa kita menjadi akrab. Nah, bila nama kita dipanggil, kita juga merasa bahwa kita dibutuhkan oleh orang lain. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang memanggil kita adalah Tuhan. Nah, pendengar Klafos dimanapun Anda berada, Abraham dipanggil untuk ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Bahwa di sini ada sebuah perintah yang jelas dan juga ada arah tujuannya. Tapi Abraham tetap berangkat karena ia beriman kepada Tuhan. Tuhan menjadi jangkar keyakinan Abraham, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengikuti maksudnya menuju negeri yang dijanjikan dan mengalami hidup yang penuh dengan berkat. Abraham tak tahu tujuan, namun ia berjalan terus karena ia mengenal dan beriman kepada Tuhan yang memanggilnya. Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur menegaskan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur, peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menempatinya. Mazmur 12 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8a. Janji Tuhan ya dan amin dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Sungguh nyata Bapak Ibu dan saya, kita diberkati dari satu tanda heran ke tanda heran yang lainnya. Seperti apa yang dipertuliskan dalam kitab Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat. Bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Abraham mengalami dan menikmati berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan? Karena ketaatan Abraham untuk mengenal Tuhan, untuk mendengar Tuhan, bahkan juga mau melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klafos yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, adakah iman Abraham mendorong Bapak Ibu dan saya untuk kita mau mempercayai Tuhan dalam pertimbangan kita mengambil sebuah keputusan? Karena setiap kita dipanggil untuk masuk ke dalam kehidupan, baik kehidupan keseharian, baik kehidupan profesi yang berbeda-beda, sesuai rancangan bagi kita dalam menjadi berkat di sana. Adalah panggilan Tuhan yang perlu terus kita cari dengan hati yang terbuka, agar hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Jalan hidup memang tak sepenuhnya jelas, tapi bersama Dia, bersama Yesus, mesti kita melangkah dengan penuh ketegasan. Mengapa? Karena beriman itu berarti kita mempercayai Tuhan di atas apapun juga. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu saudara-saudari dan saya, sudahkah Bapak Ibu dan saya
kita pergi dan menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah Bapak Ibu dan saya, kita menjadi berkat? Kita mau menaati, kita mau mengenal, kita mau mendengar, dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Ketika kita mengenal Tuhan, dan ketika kita mendengar, serta melakukan perintah-perintahnya, seperti apa yang dikidungkan lewat pujian sekolah minggu tadi. Ketika Yesus memanggil kau dan saya, maka jawaban kita, ya, ya, dan ya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ketika kebenaran firman Tuhan ini dibentangkan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya bahwa janji Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan, ya dan amin dalam setiap langkah hidup dan juang kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, ketika kebenaran firman Tuhan ini diperdengarkan bagi kami sekalian, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja ya Bapa, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang siap untuk dipakai Tuhan menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kehidupan pribadi kami diberkati, tetapi juga kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang menjadi profesi kami, pribadi lepas pribadi, kami percaya jikalau Tuhan berkehendak, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu dapat Tuhan nyatakan indah menurut waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga. Hamba juga berdoa Tuhan, bagi kehidupan semua anak-anak Tuhan yang turut terlibat dalam channel Klavos Malamoy ini. Tuhan mau pakai semua anak-anak Tuhan, baik bagi semua saudara-saudari kekasih kami, ya, tim pengambilan gambar, tetapi semua hamba-hamba Tuhan yang turut terlibat dalam menyampaikan suara Tuhan lewat channel Klavos Malamoy. Tuhan memberkati kehidupan baik secara pribadi, tetapi juga dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ketika kami ada di tempat ini Tuhan, ketika kami ada di Kabupaten Ayam Baru ini Bapa, kami percaya ini bukan hanya secara kebetulan, tapi semua ada dalam rencana dan rancangan tangan Tuhan yang besar. Tuhan terus menuntun setiap pribadi-pribadi kami. Tuhan pakai kami lewat seluruh keterbatasan kami, dan kami percaya Tuhan, nama Tuhan selalu kami puji dan kami muliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami sebagai persekutuan. Ini kehidupan kami. Dan kami terus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.